Very charming and also an extremely dangerous sociopath. Halo, bagaimana kabar kalian? Iya, pastinya begitu saja ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film judul Explorers, di mana cerita film ini adalah sebuah tiang dipaksa untuk mencuri Adrian di berangkas milik orang terkaya di muka bumi ini yang disimpan di kasino dia, tepatnya di kota Seattle di Amerika Serikat. So, bagaimana perjalanan filmnya? Langsung saja kita nonton alur filmnya. Sorry, it's DJ. Cerita dimulai, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Mas dan pasangannya yang bernama Deke sedang memandangi di pinggir pantai tersebut. Ketika Anton yang menjadi pendetanya dan memulai pernikahan Lin, dan seketika tengah pernikahan mereka di laut tersebut tentu meledak tiba-tiba hingga membuat mereka panik. Ya, seketika saja helikopter datang. Para orang yang bersenjata menyerang mereka dan menangkap mereka, namun para orang yang bersenjata tersebut membawa dan menculik pasangan Mason yaitu Decker. Not a good time, Sean. Kemudian Mason mengejar yang membawa Decker, namun di dalam pengejaran tersebut dia mendapatkan halangan di mana helikopter yang mengintainya menembaknya hingga dia pun menabrak mobil yang ada di depannya. Malam pun tiba di mana para tim Mason berkumpul dan Lim begitu sedih melihat servernya diretas dan mengambil kotak tanah yaitu uang mereka. Di mana Mason menjelaskan jika mereka ada yang ingin menggunakannya alias mempekerjakannya, maka dari itu kotak tanah yang Lim sudah kunci semaksimal mungkin dibobol seseorang, dan orang yang membobolnya adalah bernama Abel Salazar, yaitu gendang orang kaya yang ada di situ. Dan Charas pasangan Lin dulu adalah mantan anak buah Abel Salazar. Kemudian Mason mendapatkan panggilan masuk di teleponnya dan tebak siapa yang dia adalah Flores, salah satu anak buah Abel Salazar. Di mana Mason ingin mereka mengembalikan Decker yang mereka culik di pantai tersebut. Namun Flores tidak memberikan begitu saja. Mereka harus kerja dulu jika mereka ingin Decker kembali, dan tim Mason akan dijemput dalam 1 jam. Mana Mason menyuruh Flores untuk memberikan handphonenya ke Decker kalau mereka ingin mempekerjakannya, dan setelah Mason dan Decker saling melepas rindu dan kekhawatiran, dijelaskan oleh Mason kalau Decker dulu pernah bekerja untuk FBI. Namun Mason dikhianati, mereka pun saling tanya kabar. Setelah kejadian mereka hingga pesawat yang Decker tumpangi selanjutnya ingin berangkat. Kemudian para tim Mason yang berada di hotel segera meninggalkan tempat tersebut karena para tim FBI juga sedang mengejar mereka. Mason yang menghubungi Flores menanyakan Lin dan Charas apakah sudah ada di sana. Kemudian mereka tidak mau harus melompat di kolam renang karena cuma itu jalan satu-satunya agar secepatnya pergi ke tempat Flores yang menjemputnya. Hingga akhirnya mereka pun di Louisiana. Singkat cerita, Flores mulai menjelaskan tentang kerja mereka, yang dimana mereka awal berangkat selalu mengambilnya. Kedengarannya cukup simpel, akan tetapi mereka akan merampok di suatu kasino yang punya orang terkenal terkaya hingga mempunyai perusahaan muda, di mana orang itu bernama Seth Black. Diketahui kalau orang ini sangat menawan, akan tetapi dia juga adalah psikopat. Di mana Mason bertanya ke Flores yang dia jelaskan, di mana Mason bertanya apakah ada foto tempat berangkas tersebut, hingga Flores memperhatikan gambar di dalam kamar dibantu oleh Ling yang cukup andal menemukan tempat disembunyikan berangkas tersebut. Hingga Mason menyuruh Ling untuk membuatkan mereka identitas baru penyamarannya, di mana Mason menyuruh Flores untuk menyediakan kebutuhan mereka seperti kopi, dan Hector yang meminta makanan, dan Charas yang lagi lapar.
hingga mereka pun menjalankan misinya dengan identitas palsu yang mereka pakai. Mana yang menaiki mobil mewah menyamar menjadi pria miliarder yang terkenal dan jarang memfoto mukanya. All right, zoom in. Ah. No identities? Fuck yeah. Yeah. But we're gonna need some coffee. Di mana dia dijamu dengan hormat dan kita diperkenalkan seorang wanita yang menjadi kepala eksekutif di tempat kasino tersebut yang bernama Bella. Di mana yang bernama Donovan Jacks diinfokan kalau Bella di mana dia diberi kebebasan di kasino tersebut karena telah menyumbangkan uangnya berjumlah 10 juta dolar atau dalam negara kita tercinta ini sekitar 160 miliar 810 juta, di mana Bella menawarkan ruangan pribadi khusus dia namun masih menolaknya dan berkata kepadanya kalau dia mau menikmati suasana ini. Dan di situ ada Ling yang sedang selfie dan Anton yang lagi bermain judi hingga ceritanya Anton dan Mason baru berkenalan, di mana Anton cukup jago bermain judi dan dia memenangkan permainan tersebut hingga mereka pun dipantau oleh Bella yang sedang berkeliling. Yeah, well, if you ever go, I'd love to show you around. Sehingga Mason masuk di kamar tersebut hubungi Flores, di mana anak buah Salazar yaitu Flores memberitahukan kalau Z dan bosnya Salazar adalah musuh bebuyutan. Dia menyuruh Mason untuk berhati-hati karena jika dia diketahui kemungkinan dia akan mati tersiksa dan dia harus menganggapnya serius karena ini sama saja seperti serangan jantung. Sementara di sisi lain kekasih Mason yaitu Decker telah bertemu dengan Salazar, di mana Decker dan Salazar berbicara cukup panjang lebar. Di sisi lain para tim Mason berkumpul, di mana Ling yang ahli teknologi mampu meretas server milik perusahaan Z hingga dia menemukan berangkas tersebut yang berada di belakang lukisan. Berpindah ke Z yang menyandra seorang yang bernama Fernando. Jika Fernando membuat barangnya dicuri namun Fernando beralibi jika barang yang dikirim tersebut hilang hingga istri Fernando tiba-tiba datang, di mana dia sudah menceritakan semuanya ke Z dan inilah yang terjadi padanya. Setelah urusan Z selesai, dia pun bertemu dengan Manson dan Saul, di mana Z sangat senang seorang miliarder datang ke kasinonya, mana mereka mengobrol layaknya sahabat hingga Z mengajaknya minum, di mana ketika Manson atau Don dan Z minum, Z menawarkan untuk bermain poker pribadi bersama Chas. Awalnya Manson ketika mendengar nama Mansonnya dan dia tidak mengetahuinya hingga akhirnya dia beralibi bahwa tahu orang tersebut. Ketika saja Manson memanggil nama Clayton atau Anton, lalu Anton dan Z pun berkenalan. Hingga Manson mengajak Anton untuk bermain poker bersamanya. Dan Z pun menyetujui hal tersebut hingga Bella yang baru datang dia pun ikut bermain. Singkat cerita, Ling yang tadi menjadi barista dan mereka pun kembali ke kamarnya dan gelas yang habis diminum oleh Z dan Lee mengambil sidik jarinya sementara Hector sedang mempersiapkan petasan untuk membakarnya ketika malam nanti. Keesokan paginya kemudian Mason mendapatkan telepon dari Salazar hingga Mason awalnya yang tidak mengetahui dan Mason di situ sangat marah, di mana dia sangat kecewa kerja ketika dia setiap gerakannya diketahui hingga Salazar mengancam Mason kalau dia akan mengancam nyawa Decker. Di mana Salazar memberitahukan Mason jika Z adalah sangat bahaya jika bermain judi, di mana ketika kalah akan marah. That nifty gadgetry Mr. Flowers had delivered to your suite. There's a new... Hingga Bella mengecek ruangan yang akan dipakai nanti untuk bermain judi, di mana dia menyuruh semua anak buahnya untuk tetap fokus. Kemudian kita diperkenalkan pemeran lainnya yaitu ponakan Bella yang bernama Ruben, di mana Ruben mengetahui tantenya yang menyuruh dia untuk sejenak duduk menyendiri. Kemudian kita berpindah kamar mereka,
di mana Mason merasa kaget ketika mendengar informasi dari Lin jika Charles pasangannya menemukan lagi berangkas lain di kamar asistennya Bella, hingga kemudian Lin memberitahukan kalau mereka harus membukanya secara bersama dan membutuhkan satu sarung tangan lagi. Kemudian Lin pun harus membuatnya yang memakan waktu sekitar 1 jam, hingga akhirnya mereka pun beraksi, di mana sebelum mereka bermain poker, mereka dulu meminum sebuah bir hingga Bella memperkenalkan keponakannya yang kagum dengan Chase karena seorang miliarder. Don, and yes, you are correct. I'm gonna be a trillionaire. Kemudian Lin menyambutkan CCTV ke tempat Salazar agar dia bisa menonton permainan mereka, hingga Antoli yang sudah dijemput oleh asisten Seth di bandara tersebut. But in addition to being the Shrimp King, Zaid happens to own the largest... Hingga Hector yang telah menyimpan petasan itu di lantai paling atas gudang tersebut, lalu para Zed dan Mason dan yang lainnya pun tiba waktunya bermain poker. Di mana Mason dalam bermain dia menyerah karena lawannya piawai bermain poker, hingga Bella yang mengobrol dengan Mason kalau dia pernah menjalin asmara dengan saudara Zed yaitu Salazar, di mana Zed mengejek Salazar yang tidak pantas mendapatkan Bella. Salazar yang mendengar apa yang Zed katakan seketika saja dia pun murka hingga melempar gelasnya dan menyuruh Mason untuk secepatnya pergi ke berangkas tersebut. Lalu asisten Z memberitahukan kalau asisten Mason yaitu Ling ingin berbicara padanya, kalau dia ada yang mau dia sampaikan, hingga Hector pun nyalakan petasannya dan Ling membuat algoritma di kasino tersebut menjadi jackpot bagi orang yang bermain di sini, membuat karyawan Z panik. Kemudian Mason dan Shaw masuk ke kamar mencari tempat berangkas tersebut disembunyikan, di mana mereka menemukan berangkas tersebut di belakang foto lukisan tersebut, di mana Seth memerintahkan anak buahnya untuk mencari tempat di mana petasan tersebut dinyalakan. Lalu ada Charles yang mengangkelin jika Antoli sudah berada di kasino tersebut, di mana mereka telah berhasil membuka berangkas tersebut secara bersamaan dengan telapak tangan mereka secara bersamaan. Salazar yang menyuruh mereka cari Ardriff. Di sisi lain, Hector yang berada di toilet melepas pakaiannya kedapatan oleh anak buah Seth dan Mason yang berusaha mencari Ardriff tersebut di kotak itu, akan tetapi dia tidak menemukannya. Ternyata Sonya mengocok kotak Ardriff tersebut bersamaan ditemukan Ardriff itu. Isi Salazar yang melihat mereka beraksi rusak tiba-tiba. Setelah mereka beraksi, Mason yang telah keluar namun dilihat oleh Ruben. Tentunya suster yang menjaga Ruben memanggilnya, hingga Mason pun tidak dicurigai oleh Ruben. Great. Now, Zaid is... Kemudian Mason berkumpul dengan Bella dan berpura-pura tidak terjadi sesuatu, di mana Bella menyampaikan jika Antoli telah ada di sini ketika Antoli yang bersama asisten Z yang bernama Tanya terjebak di lift. Ling membuat lift tersebut tidak berjalan hingga Mason, Shawn, dan Lim melihat dengan CCTV Hector di bawah. Kemudian Lim membuka address tersebut yang berisi kripto yang berjumlah $600 juta, di mana Shawn sangat bahagia melihat sejumlah uang tersebut, di mana Mason berpendapat jika Bella adalah Isabella Shrow, orang terkaya di muka bumi ini. So, he wants something else. He said, look... Di mana Mason menghubungi Salazar kalau kotak tanah yang dia maksud Salazar ternyata bukan itu, hingga Salazar marah untuk secepatnya mencarikannya. Scene pun berpindah di kediaman Salazar, di mana Decker melumpuhkan anak buah Salazar yang wanita tersebut dengan mudah. Namun aksinya diketahui oleh Salazar yang datang ke kamarnya. Sementara Hector, Lisandra dan Seth datang bertanya tentang Hector yang tidak diketahui oleh Zed. Lalu Zed menduga Hector yang berganti nama menjadi Bill mencoba mencuri sesuatu darinya. Namun pada saat Zed ingin menusuk mata Hector memakai cerutu tersebut, Ling yang menjadi asisten Mason menelponnya jika Tuan Antoli sangat kesal terjebak di lift penthouse, yang artinya di apartemen paling atas yang sangat mewah, khusus eksklusif, hingga dia tidak jadi membunuh Bill karena dia akan segera menemui Antoli. Jika Mason buru-buru ingin keluar menyelamatkan Bill, Charles memberitahukan kalau polisi federal telah datang di tempat ini, di mana Mason melihat agen Richard bersama rekannya berada di kasino tersebut,
hingga Richard berbicara ke rekannya untuk menelusuri sisi barat atau West Side. Tindak kelinnya sibuk mengurus bagian hacker ketika memanggil kekasihnya Charles, namun Charles tidak menjawabnya, di mana dia kaget melihat HP pacarnya yang mempunyai dua HP. Lalu dia pun kaget mendengarnya, ternyata calon suaminya masih bekerja sama dengan Tuan Salazar, yang mana isi percakapan menyuruh Charles agar hati-hati agar kotak tanah tersebut tidak diketahui oleh Mason. You wiped my servers the night of our fucking wedding. Hingga mereka pun bertengkar hebat, di mana Lin mengingat kejadian dulu ketika dia mabuk, lalu Charles mengambil sidik jarinya, di mana Charles menjawab kalau dia ingin membalaskan dendamnya kepada Mason karena dia terlihat bodoh di bannya sendiri karena ulah Mason, dan dia takut kepada Salazar yang mengancam akan membunuh keluarganya. Hingga Lin yang tidak menyangka dan kecewa dengan pacarnya mengusirnya dari kamar tersebut. Mason yang mendengar Lin dan Charles berbicara dengan nada tinggi. Namun tiba-tiba ketika dia sambil berjalan bertemu dengan Bella yang membawa anak buahnya, di mana Mason memberitahukan ke Bella dan meminta maaf karena dia sedang ada urusan dengan Cico, akan tetapi Bella sudah mengancamnya terlebih dahulu hingga terpaksa Mason harus mengikutinya, di mana ketika mereka dalam lift ternyata Bella sudah tahu kalau Mason bukanlah Donovan Checks. Namun dia tidak akan memberitahukan Seth karena kesetiaan Seth ada padanya. Bella mengizinkan untuk Mason berbicara bebas, namun Mason membalasnya dia tidak mau membuang-buang waktunya. Dia mau segera diantarkan ke temannya yaitu Chas Antoli. Lalu Bella membalasnya sesuai keinginannya. Speak on behalf of only myself. Their loyalty lies with me. Sewaktu Chas Antoli dan Seth lagi ngobrol, lalu datang Mason yang langsung memanggil Antoli, akan tetapi Antoli tidak mengetahui sama sekali hingga Mason menghubungi Lin secepatnya untuk menggantikan strategi menjadi B. Lalu lampu padam. Mason dan anak buah Z baku tembak. Kemudian Lin segera menyusul Mason, sementara Anton datang menyelamatkan Hector. Hell yeah, man. What took you so long, man? Kemudian datanglah para tim FBI dan agen Richard, di mana Hector dan Anton mau keluar berpapasan dengan para tim FBI. Di sisi lain, Mason, Lin, Shaun yang mengambil jalan di dalam teater untuk kabur diketahui oleh Z, hingga mereka pun tidak bisa lari lagi, di mana Z ingin mengambil kalung Bella dari Mason, akan tetapi Mason tidak mau memberikannya karena kalung tersebut akan menukarnya dengan kekasihnya yang disandra oleh Salazar. Namun Z bersikeras akan mengambilnya, kalau tidak dia akan menembaknya. Namun tiba-tiba Charles memukulnya dari belakang hingga Bella pun muncul dan menembak Z. I don't believe you're gonna trade her for the life of some woman. Di mana mereka lari melewati pengolahan udang tersebut, lalu para anak buah Z mengejarnya, di mana Mason baku tembak dengan anak buah Z dan Lin dan Shaun. Charles yang terluka berpencar hingga mereka pun menemukan pintu keluar, namun tanpa mereka duga Salazar dengan bawahannya sudah menunggu mereka. Di mana Salazar ingin mengambil kotak tanahnya, di mana Salazar menceritakan ketika dia bersama Decker dia menjaga dan menghormatinya, di mana dia sangat menarik diajak mengobrol, dan Salazar tidak melupakan kejadian yang Mason lakukan pada waktu di kota Settler, hingga dia pun mau mengembalikan Decker jika Mason mau menembak Shaun. Kalau tidak mau ya dia akan menembak Decker, di mana semasa hidupnya tidak pernah membunuh manusia, dan Mason menjawabnya, pilihlah aku, tembak saja aku. Dan tiba-tiba FBI datang menyergap Salazar. Ternyata Mason sewaktu di kasino sudah menelpon Richard untuk membuat kesepakatan dengannya tempat mereka bertemu Salazar, di mana agen Richard menyuruh mereka untuk membuang senjatanya, dan Salazar menyerah begitu saja hingga mereka pun ditangkap. Come on. Why don't you give your team of lawyers a chance to get you out of this? You and all your money. Christ, it took you long enough. Yeah, you're all right. Setelah penangkapan Salazar, kemudian Mason dan timnya yang berada di dalam mobil tepatnya di bandara tersebut. Lalu agen Richard membebaskannya sesuai kesepakatannya,
di mana antara Mason dan Salazar lebih besar kejahatan yang dibuat Salazar pada Mason, dan agen Richard memberikan mereka kebebasan dan kekebalan hukum karena kotak tanah milik Salazar telah diberikan di kantor federal. Lalu agen Richard sudah menyediakan mereka jet pribadi untuk mereka. Alangkah bahagianya mereka ketika Sound menginformasikan ke temannya di mana hard drive yang mereka curi di kota Seattle di kasino termilik Bella, di mana di dalam hard drive tersebut terdapat sejumlah nilai 600 juta. Film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, janganlah kita antara bersaudara saling membenci demi sesuatu yang tidak dibawa mati. Terima kasih yang telah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus menyuguhkan film-film menarik yang lainnya. Sampai jumpa.